Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali bersama saya, Galeri Mustika Dua Alam. Sebelum saya mereview benda-benda tarikan, saya minta kepada para penonton, para pemirsa ini untuk subscribe agar saya itu lebih semangat membuat konten-konten baru, benda-benda baru. Mungkin Bapak atau Mas atau siapa yang suka dengan konten saya itu penasaran dengan benda-benda yang berasal dari gaib. Nah, jadi saya akan sedikit banyak akan menguraikan benda-benda gaib itu seperti apa. Jadi malam ini saya akan mereview benda tarikan lagi yang berasal dari Laut Selatan, dari Pantai Balikambang, yaitu mustika air. Dua-duanya ini mustika air, Pak ya? Iya, keduanya ini mustika air. Jadi mustika air itu tidak lalu identik warnanya putih, tidak. Ada kalanya itu warnanya hijau seperti ini. Ini juga mustika air yang hijau ini. Jadi mustika air itu tidak tertentu berwarna putih. Bisa juga berwarna hijau, berwarna kuning, atau berwarna merah, atau warna biru juga bisa. Nah, soal bentuknya, memang kebanyakan mustika air itu rata-rata kebanyakan bulat. Dan kebetulan ini yang saya dapat ini agak besar. Umumnya mustika air itu kecil sebesar apa itu gotri atau sebesar biji kelenteng kayak gitu, tapi ini kebetulan agak besar. Fungsi daripada mustika air ini diantaranya adalah untuk ketenangan, ketentraman dalam rumah tangga, agar rumah tangganya itu bisa tentram, ayem, rukun kayak gitu. Nah, itu bisa menentramkan rumah tangga. Kemudian fungsi yang kedua itu bisa digunakan untuk sarana dagang. Jadi mungkin Bapak atau Ibu sekalian punya dagang apa, dagang keliling atau dagang warung atau bisnis apa, itu dengan perantara atau sarana merawat atau memegang mustika air ini, insya Allah pelan-pelan usaha Bapak atau Ibu akan lancar. Tapi jangan lupa, kalau sudah lancar, sedekahnya ke anak-anak yatim itu harus kayak gitu, supaya digunakan untuk membersihkan harta atau hasil daripada kerjanya itu. Nah, mustika air kayak gini ini bukan buatan manusia. Jadi mustika-mustika kayak gini itu memang berasal daripada produk jin. Jadi ada di kerajaan tertentu, kerajaan jin itu yang membuat mustika. Seperti pengrajin berarti, Pak ya? Ya, seperti kalau di alam manusia itu ada pengrajin lah, pengrajin membuat ake atau apa kayak gitu. Dan mustika ini memang belum pernah sama sekali dipegang oleh manusia, atau dulunya itu dirawat oleh manusia memang belum pernah.
Jadi ini masih alami, khodamnya masih orisinil karena belum pernah dipegang oleh manusia. Dan kebetulan sekali ini berasal dari Laut Selatan, dari pantai selatan Balekambang Malang. Satu pasang ini Pak. Iya, satu pasang. Dan memang agak besar. Nah, agak besar. Nah, berbeda dengan kayak ini. Ini kan ada kecil ini. Kecil ini. Tapi ini, yang kecil ini bukan mustika air. Juga bukan mustika tetes embun. Nah, ini adalah mustika berang-berang atau mustika regul, bahasa orang Jawa. Regul Pak ya. Ya. Loh, walaupun ini putih, walaupun ini kecil, ini bukan mustika air, juga bukan mustika tetes embun, tapi ini adalah mustika berang-berang atau mustika regul kalau orang Jawa. Jadi berbeda, walaupun sama-sama putih, tapi ini bukan mustika air, kayak gitu. Jadi tidak setiap warnanya putih, walaupun bentuknya sama, itu lalu dianggap sama. Tidak seperti itu. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana? Untuk membedakan kalau ini mustika air, ini mustika berang-berang, ini mustika tetes embun. Itu yang bisa membedakan adalah orang yang memang sudah ahli, bisa melihat jin, juga bisa berdialog dengan jin, juga bisa mendeteksi kebenarannya. Nah, jadi benda itu, mustika itu memang benar-benar mustika air atau tidak. Nah, orangnya itu juga harus punya pengalaman. Nggak cukup dia itu bisa dialog, nggak cukup dia itu tahu di jin, nggak cukup kayak gitu. Harus memiliki pengalaman juga. Ya, wajib lah memiliki pengalaman. Makanya apa itu? Banyak orang itu yang tertipu karena menganggap itu mustika air, padahal tidak. Sehingga dipaksa sesuai fungsinya ya tidak bisa. Misalkan mustika regul, ya nggak bisa, nggak sama. Nggak sama dengan mustika air, fungsinya beda. Lantas cara merawat mustika ini seperti apa? Kalau cara merawatnya, pertama itu kamu rendam dulu dengan air kelapa muda, air kelapa hijau itu. Ya, Degan asli. ya, degan asli, degan hijau itu. Lalu degannya kamu lubangi. Setelah kamu lubangi, kamu kasih kembang 3 rupa. 3 rupa. Terus barangnya ini kamu masukkan ke dalam degan tadi. Kemudian kamu bakar dupa. Setelah itu bacakan surat Fatihah 3 kali atau 7 kali. Lalu hadiahkan dengan cara meniupkan ke benda ini 3 kali, sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu diamkan selama 1 hari atau 3 hari. Nah, itu caranya untuk merawat, untuk awal, agar kodamnya itu tahu siapa yang merawatnya, kayak gitu. Adakah pantangannya Pak untuk mustika air ini? Pantangannya tidak ada. Yang penting itu pantangannya orang yang menggunakan sarana ini, membawa mustika ini, dia tidak melanggar syariat agama, tidak minum-minum khamr, tidak berjudi, tidak berzina, terus kemudian tidak merampok atau mencuri, kayak gitu. Tapi mustika ini untuk misalkan tadi fungsinya untuk menenteramkan rumah tangga dan berdagang Pak. Ya. Apakah mustika ini harus dibawa terus atau bagaimana, diletakkan di rumah saja sudah cukup? Nah, untuk
awal itu harus dibawa terus. Harus bawa terus. Ya, kecuali kalau khodamnya ini sudah benar-benar menyatu, sudah sinkron dengan pemiliknya, maka nggak masalah, nggak dibawa nggak masalah. Nanti khodamnya akan ikut dengan sendirinya. Nah, mungkin saya tambah lagi kurang satu, fungsinya ini juga bisa digunakan untuk sarana pengobatan. So, pengobatan. Ya, misalkan ada orang sakit perut Ya. atau orang yang kondisi tubuhnya panas, Iya. sakit panas kayak gitu. Nah, itu bisa digunakan sarana ini untuk pengobatan. Caranya Pak, caranya untuk itu. Kalau untuk pengobatan, Ya. ambil air 1 gelas, kemudian cemplungkan. Cemplungkan ini? Ya, masukkan lah Pak. Masukkan mustika ini ke dalam gelas itu, lalu bacakan Fatihah 7 kali atau 41 kali, itu tergantung tingkatan penyakitnya. Oh, Kalau penyakit ringan-ringan, maka cukup hanya bacakan Fatihah 7 kali. 7 kali atau 21 kali, itu sudah cukup. Kalau agak berat, maka bacakan Fatihah 41 kali. Iya. Oke? Iya, saya cukup Pak. Nah, kalau memang sudah cukup, nggak ada yang perlu ditanyakan, sudah jelas, saya tutup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.